Anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Bali Gede Sumarjaya Linggih memberikan pandangannya mengenai kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster di periode pertama yang akan berakhir 5 September tahun 2023 ini. Anggota fraksi Golkar DPR RI ini menilai sudah ada banyak capaian keberhasilan namun juga masih ada sejumlah catatan dan persoalan yang belum terselesaikan, khususnya juga berkaitan dengan pemerataan pembangunan serta dikotomi ketimpangan Bali Utara dan Bali Selatan yang belum terpecahkan. Wakil rakyat yang sudah 4 periode mengabdi di DPR RI memperjuangkan kepentingan Bali ini mengungkapkan bahwa salah satu prestasi di periode pertama kepemimpinan Gubernur Koster, yakni berhasil menelurkan Undang-Undang Provinsi Bali, yang selama ini sangat didambakan oleh masyarakat Bali. Namun politisi Golkar asal Desa Tajun, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng ini juga memberikan catatan khusus terhadap kepemimpinan Gubernur Koster, terutama dalam hal pemerataan pembangunan yang dinilai masih timpang karena masih berkutat di Bali Selatan. Pertama, saya melihat dalam prestasi dulu. Prestasinya ada, yaitu mampu menelurkan Undang-Undang Pulau Bali yang selama ini kita dambakan memang, dan undang-undang ini sangat bermanfaat untuk masyarakat Bali. Namun ada beberapa catatan saya, Pak Koster ini, yaitu membangunnya masih di selatan. Harapan dari pemilih yang tadinya lebih banyak adalah dari utara, itu belum terwujud. Kenapa demikian? Karena proyek-proyek yang mercusuar banyaknya di daerah selatan, yang mengundang banyak investasi, yang mengundang banyak perputaran ekonomi, yang mengundang pertumbuhan ekonomi, di mana dalam pertumbuhan itu tentu ada kesempatan kerja yang lebih besar. Contohnya seperti pusat kesenian Bali masih di selatan, terus ada rencana tol dari Gilimanuk ke ke Denpasar, yang harusnya dari dulu saya dengar itu malah saya sempat baca itu arahnya justru Gilimanuk, Seririt baru ke Tabanan, baru Denpasar. Ini akan mengurai sebenarnya pertumbuhan, di mana akan tumbuh Bali Barat akan tumbuh, kemudian juga pemerataan pertumbuhan itu terjadi. Nah, ini PR yang belum diselesaikan, masih membangun di daerah selatan. Saya berharap nanti gubernur yang akan datang, baik itu PJ-nya, itu mulai berpikir seperti pemikiran Pak Jokowi, yaitu pemerataan. Pak Jokowi pada masa jabatan beliau membangun tol Sumatera, kemudian beliau memindahkan IKN, kemudian beliau membangun Papua. Nah, ini adalah tujuannya untuk pemerataan, sehingga arus urbanisasi bisa ditekan, kemudian di daerah-daerah yang namanya Indonesia Timur maupun Indonesia Barat yang di daerah Sumateranya itu mendapat kesempatan kerja akibat daripada lancarnya infrastruktur. Bahkan beliau membangun juga yang namanya tol laut untuk memperlancar infrastruktur sendiri. Nah, saya berharap yang masa yang akan datang, siapapun gubernurnya, apakah nanti bisa Pak Koster lagi atau yang lain, saya berharap ini pemerataan ini terjadi di Bali ini. Kalau enggak, waduh, menyedihkan sekali nanti masalah problem di masalah adat dan istiadat di Bali ya akan ditinggalkan karena lebih banyak numplok di selatan, yang utara akan kosong. Tentu adat dan istiadat akan hilang di utara karena komunitas kita tidak ada yang menjaga adat istiadatnya, komunitasnya hilang, banyak merantau, baik merantau ke selatan maupun merantau transmigrasi. Nah, ini yang saya menjadi catatan. Catatan yang lain adalah kita tahu pariwisata ada dua hal, kenyamanan dan keamanan. Keamanan ya akhir-akhir ini kita sudah cukup memperbaiki keamanan ya di Bali ini, dan saya harap nanti mungkin polisi mengadakan lagi yang namanya polisi pariwisata seperti zaman dulu, sehingga wisatawan itu mudah untuk mengadu. Begitu melihat ada polisi pariwisata, mereka mengadu lebih mudah ya, karena mereka biasanya yang polisi pariwisata itu bisa berbahasa Inggris, terus kemudian lebih tanggap terhadap wisatawan. Nah, hal yang kedua mungkin masalah nyaman. Nyaman ini akan menjadikan juga berkurangnya nanti
pengunjung ke sini, karena kalau tidak nyaman mereka akan pindah. Kita punya saingan banyak, kita punya saingan Thailand, kita punya saingan Vietnam, kita punya saingan Kamboja, kita punya saingan Filipina. Jadi kenyamanan ini penting, yaitu terutamanya tentang infrastruktur. Ya, infrastruktur kita macet sudah mulai di mana-mana. Ya, saya dengar sudah mulai kan ada LRT. Nah, ini menarik. Ya, kalau LRT ini segera dibangun, tentu akan mengurai daripada kemacetan. Ya, yang tentu akan, kalau tidak macet maka akan lebih nyaman di Bali ini mereka. Nah, oleh karena itu nyaman itu penting juga, terutamanya di infrastruktur. Hal lain juga yang membuat nyaman adalah persoalan sampah. Sampah harus diselesaikan. Saya lihat banyak sekali berita tentang sampah di pantai dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya tinggal mempergunakan teknologi. Alat sudah ada untuk membersihkan sampah. Ya, Pak Yusuf Kala pernah nyumbang di Pantai Kuta, kalau nggak salah 2 alat. Saya waktu itu mewakili 2 alat untuk membersihkan pantai. Karena beliau prihatin waktu itu tentang adanya sampah di daerah Kuta, yang mana kalau boleh dibilang Kuta itu adalah tempat mukanya Bali. Mukanya Bali kalau banyak jerawat kan kurang menarik kalau ikan disantik gitu ya. Terus yang lain, saya melihat juga tentang bagaimana diadakannya toilet-toilet umum ya, yang berkelas, yang bersih ya, karena itu cerminan negara kita juga, cerminan tentang pariwisata kita juga. Ini pariwisata kita ini high class nggak gitu ya. Jangan ngomong pariwisata kita jual mahal, tapi hal-hal yang kecil sebenarnya itu tidak perlu pemikiran yang banyak ya. Seperti toilet itu harus banyak ada di tempat-tempat umum dan bersih ya. Kalau kena cas pun nggak ada masalah, tapi bersih ya, bersih, nyaman ya. Mungkin dibikin 2 atau 3 ya, di suatu tempat ya. Tempat umum kan banyak sekali, mungkin ada yang memang gratisan, ada yang menengah, ada yang eksklusif. Eksklusif tentunya wangi, terus ada tisunya dan sebagainya. Mereka mahal, berani bayar mahal, masuk ke eksklusif. Bagi yang kurang, yang menengah. Bagi yang tidak punya uang, ya gratis. Nah, ini menarik ini, dan itu boleh dikelola oleh Banjar Adat atau apa yang mengelola, atau pemuda sana yang mengelola, sehingga ada pilihan-pilihan bagi wisatawan untuk mendapatkan kenyamanan di Bali. Harapan saya itu, dan mudah-mudahan nanti PJ juga menyusun tentang Bali ke depan, tidak hanya bicara 100 tahun ke depan, kita bicara 5 tahun ke depan juga. Kita harus bicarakan bagaimana Bali 5 tahun ke depan, nyaman, aman kah? Ya, kemudian bagaimana tentang penduduknya? Ada manfaat nggak untuk penduduknya? Ada manfaat nggak untuk pengembangan desa adatnya? Nah, ini penting menjadi bagiannya. Karena kalau saya lihat sekarang ini, kalau pertumbuhan yang timpang ini terus terang tidak bermanfaat bagi warga Bali. Ya, memang bermanfaat bagi orang-orang yang punya tanah, ya, properti yang besar itu sangat bermanfaat. Tiba-tiba tanahnya naik, itu yang pertumbuhannya tinggi di selatan ini, menjadi konglomerat baru gitu di selatan ini. Tapi bagi rakyatnya kecil, nggak mampu mengikuti pertumbuhan itu. Kasihan mereka yang akhirnya meninggalkan wilayahnya, terutama Denpasar dan Badung, akhirnya yang buru serabutan dan sebagainya, meninggalkan tempat, menjual tanahnya yang harganya 1 miliar per are, pindah ke Tabanan mencari yang harga 100 juta per are, ke Gianyar mencari yang 100 juta per are. Akhirnya tertinggalkan komunitasnya, yang akhirnya kewajiban-kewajiban secara adat mereka tinggalkan juga. Nah, terus siapa yang menjaga adat ini? Kita nggak mau Bali ini menjadi Jakarta kedua, orang Betawinya hilang. Oleh karena itu pertumbuhan harus disebar. Di utara juga begitu. Kita mau di utara juga maju, sehingga kesempatan kerja juga banyak. Oleh karena kesempatan kerja banyak, tentu mereka tidak akan meninggalkan komunitasnya. Mereka nggak akan ke Denpasar, mereka nggak akan ke transmigrasi, dan komunitas itu terjaga, dan tentu adat dan istiadat tetap terjaga. Itu harapan saya. Mudah-mudahan nanti ke depan Bali lebih dipikirkan secara makro oleh pemimpin-pemimpin kita. Karena itu hakikatnya. Hakikat daripada pemimpin itu bagaimana dia berpikir secara makro utamanya, ya, mensejahterakan masyarakat, terus mengembangkan pariwisata dengan baik, karena itu adalah
sumber kita ya, untuk kesejahteraan di Bali ini. Namun jangan lupa manfaatnya untuk orang Bali itu harus sebesar-besarnya untuk orang Bali. Ya, jangan juga menolak pariwisata, ya, karena tanpa pariwisata kita sama saja dengan NTB, sama juga dengan NTT. Kita tidak punya sources yang lain. Ya, sumber daya kita hanya di adat dan istiadat, cara hidup orang Bali yang menyebabkan akhirnya kita mempunyai pariwisata yang baik. Jadi ini harus balance. Manfaat untuk orang Bali, pariwisatanya bertambah. Itu harapan saya. Sekali lagi Gede Sumarjaya Linggih berharap ke depan Bali lebih dipikirkan secara makro oleh pemimpin-pemimpin berikutnya, karena hakikat dari pemimpin itu bagaimana berpikir secara makro, utamanya untuk mensejahterakan masyarakat Bali. Bali 1 mengabarkan.